Tapi maksimalkan. Allah berikan kepada kita kesempatan dan hidayah, maka maksimalkan. Kalau sudah bisa, kalau belum bisa sholat, ayo sholat. Tapi di sini gak ada itu. Yang masih bolong-bolong, jangan lagi bolong-bolong sholatnya. Yang sudah tidak lagi bolong, ayo ke masjid. Yang sudah bisa ke masjid, perbaiki apa? Perbaiki kekhusyukan dalam sholat. Karena kata Rasulullah, pernah saya baca ya Pak, dalam suatu buku, nanti di akhir zaman kata Rasulullah itu tak ragu saya orang tidak datang ke masjid. Banyak orang yang tidak datang ke masjid, tapi sedikit sunyi yang mengingat Allah di dalam masjid. Wah, sunyi mengingat Allah di dalam masjid. Allahu Akbar. Imam baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari bangun yang gak ada yang tadi di sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan dari bangun takutnya lagi nanti tidur lagi tak sholat. Maliki Yaumiddin. Minggu ini aku ajak lagi abang pergi ke belanja ke pada bulan pasar dari situ murah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memang luar biasa pemimpin sekarang ini. Mahal buatnya balas mahal. Tak kenapa curang lagi bagaimana nanti kalau satu periode lagi orang itu habis bagi kita ya Allah itu. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau tak curang dia tak mungkin dia menang. Akhirnya Bu, dari awal sampai akhir cuma 3% dan ingat Allah. Sampai ke sholli, sampai ke salat. Hati-hati. Jadi kalau udah yang bisa kita sholat gak pernah tinggal, kehusukannya yang diperbaiki. Karena kata Nabi, banyak orang ke masjid tapi sunyi. Orang di dalam masjid mengingat Allah. Hati-hati, perbaiki, perbaiki. Sama-sama kita ini Pak. Tak ada saya pun karena begitu. Gimana caranya? Andai dia melenceng dia macam yang saya bisa tadi. Ingat lagi Allah. Kalau kami orang terikat begitu, Allah. Balik lagi teringat pajak tadi, Allah. Jadi nanti lama-lama biasa mengingat Allah. Terserah ibu lah kalau ibu mau Allah dalam hati apa? Kalau kami Allah. Ingat Allah. Lalu kita harus paham, ihsan apa itu ihsan? Ihsan itu ketika kau beribadah seolah-olah kau berbicara dengan Allah. Kalau tak bisa, Allah melihat, Allah sedang memperhatikannya. Jadi begitu. Sebelum itu, maka untuk mendapatkan sholat yang khusyuk pertama wudunya dulu. Wudunya diperbaiki. Sunnah wudunya harus kita perbaiki. Ketika kita menyapu muka, dalam hati ya Allah, ampuni dosa mataku, hidungku, mulutku, selanjutnya begitu. Sempurnakan wudu. Lalu ketika kita sholat, niatnya tadi, perbarui niat. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqludi. Ya Tuhan kami, Engkau lah yang kami maksud dan ridhamu yang kami tuntut. Baru yang selanjutnya kita harap cemas, harap kita agar Allah terima sholat kita. Cemas kita, andai-andai sholat kita ini tidak layak di hadapan Allah, tak terima Allah, dan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah barulah kita ingat dari Allah. Insya Allah khusus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kemudian ini kan udah di bulan Sa'ban.
Maka di bulan Sya'ban ini tempat bertanam. Mulailah diperbaharui iman kita. Puasa, sholat kita, ngaji kita. Jadi kalau kita hari ini tidak menanam dari awal, manalah mungkin nanti di Ramadan kita memetik hasilnya. Tak akan mungkin. Pas di Ramadan kita gonjok, puasa setengah permainan habis sudah lemas. Kita baca Al-Quran awal Ramadan semangat, setengah permainan babak pertengahan langsung KO kita. Maka dari sini sekarang, maka Ramadan ini pertama kita ini mau Ramadan ini Pak, kita bertekad. Pertama kita hari ini pemanasan dulu, puasanya, penambahan imannya, pemanasan. Baru nanti Ramadan kita genjot. Lalu yang kedua kita persiapkan. Kalau dulu ayah-ayah kami di kampung itu setiap bulan itu disisihkannya keuangannya Pak, keuangannya. Jadi pas di bulan Ramadan namanya di kampung itu mendodos, bertani. Kalau puasa dia Pak membabat, aduh sana panas, udahlah air dari laut panas, tambah dari atas. Maka persiapkannya dana. Jadi sebulan itu hanya sekedar aja dia bekerja. Supaya apa? Supaya puasanya bisa, sholat tarawihnya nggak tinggal, ngajinya nggak tinggal. Ini kadang-kadang kita coba lah ya. Kita ini rajin ngaji nih, ngaji pagi apa Ramadan. Akhir-akhir kalau udah ke pajak ya kan, hilang ngaji awal ya kan, capek. Makanya persiapkan keuangannya, persiapkan. Yang kedua, kalau udah ada sekarang biayanya, macam ibu udah beli memang tuh, beli memang di Shopee atau di mana, ibu udah belanja memang. Nanti tinggal yang baju yang nggak busuk itu udah belanja memang. Nanti tinggal kue-kuenya aja. Jadi ngaji itu nggak tinggal. Ini kadang-kadang, tahu lah nggak tinggal di sini, soleh-solehah semuanya. Alhamdulillah. Tapi berkurang, saya yakin berkurang karena capek. Apalagi kalau udah akhir-akhir itu turun udah fisik kita ini, udah nggak kuat kali kita. Udahlah ngajinya pertama 1 hari 1 juz, akhirnya sekarang akhir-akhir Ramadan 1 ain, 1 lembar, 2 lembar paling hebat. Targetnya 3 kali khatam, 1 kali khatam udah lewat sedikit. Itu karena apa? Karena nggak dipersiapkan. Maka persiapkan sekarang ini. Baru selanjutnya Bu, jangan dianggap Ramadan itu biasa. Kenapa Bu? Begini, saya tanya orang yang pergi ke Makkah itu, pertama kali dia ke Makkah Bu, ya Allah ya Tuhanku, nangis. Sholatnya di Masjidil Haram terus, sholatnya di Masjid Nabawi terus. Kedua kali dia datang, sholatnya udah mulai di hotel. Nggak nangis sekali lagi dia meninggalkan kota suci itu. Karena apa? Udah biasa. Berkali-kali dia ke sana, udah biasa rasanya. Nah ini yang kita takutkan Ramadan nih. Kita udah biasa menjumpai Ramadan, udah berpuluh-puluh kali. Akhirnya kita anggap Ramadan itu biasa. Padahal Ramadan itu adalah luar biasa. Pertama yang luar biasa yang dalam pikirannya adalah ketika menyambut itu aja. Pertama, kedua, ke-10. Setelah itu enggak lagi luar biasa dianggapnya, biasanya. Kenapa? Karena sudah tahu. Udah biasa, jangan sampai. Maka anggaplah Ramadan ini luar biasa. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi ibu-ibu saya yang di hadapan saya ini, ada utang-utang kita. Ini kan tentang masa waktu ini tadi. Kesempatan masih diberikan Allah. Utang-utang puasa bayar. Jangan tak sampai tak terbayar. Kalau tak dibayar puasa yang lalu sampai nanti Ramadan, ibu berdosa. Kalau berdosa gugur kewajiban mengganti, Ustaz, tidak. Tetap tahun depan ibu ganti, tapi berdosa. Diqodho itu. Lalu perempuan yang paling sulitnya lagi ketika dia haid, masa-masa dulu sudah membalik Bu. Ketika ibu haid, mohon maaf ini haid gitu. Jadi udah ibu bersih, tapi belum mandi.
Ibu jam 11 sudah ibu tengok, ibu perhatikan, oh udah gak ada lagi. Jam 12 gak ada lagi. Memang sudah putaran haid ibu. Ibu tahu kan 10 hari ibu. Udah tahu ibu, udah lewat 10 hari. Tiba-tiba bu, azan zuhur. Nantilah sholat. Ibu bilang, nantilah mandi. Akhirnya karena sibuk memasak dan beraktivitas sana sini, jam 4 ibu baru mandi sholat asar. Jadi yang tadi zuhur itu sudah wajib ibu sholat, tapi karena ibu melalaikan waktu tidak mandi gak sholat, nah itu wajib diqodho sholatnya. Sholat apa? Sholat seperti itu tadi. Ini bahaya nih yang qodho sholat. Atau ibu ini lagi bersih. Lagi bersih. Jam 12 siang bersih, tiba-tiba azan masih bersih zuhur. Ibu enggak sholat. Tiba-tiba ibu teringat jam 3 lewat, aku belum asar. Lalu ibu ngambil wudhu, buang air kecil, tiba-tiba keluarlah tadi haid tadi, enggak sholat lagi. Berarti itu harus diqodho karena sudah sampai waktunya tadi. Ibu lagi bersih tapi ibu enggak mengqodho, enggak langsung sholat. Nah, ini banyak terjadi bu. Nah, ini kesempatan kita untuk memperbaiki sebelum Ramadan ini. Masih diberikan Allah kesempatan. Qodho itu sholat-sholat kita yang terjadi hal-hal seperti yang saya katakan tadi. Bagi bapak-bapak yang dulu masih remaja, meninggalkan sholat, masih jahiliyah. Ada kawan bapak-bapak dulu pun saya. Udah rajin sholat nih pak. Ya alhamdulillah. Dulu masih jahiliyah saya katanya. Oh jahiliyah, mulai saya istilahkan sekarang jahiliyah. Masa-masa jahiliyah dulu tak sholat, pergi kemana-mana tinggal sholat tidak masalah. Itu wajib diqodho bagi orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i. Salah satu ulama bermazhab Imam Syafi'i dalam kitab Fathul Mu'in, Zainuddin Al-Malibari, Syekh Zainuddin Al-Malibari, itu wajib diqodho. Kalau enggak utang itu wajib dibayar. Contoh, Ustaz kenapa wajib dibayar? Begini bu, kalau saya pinjam dengan bapak mobil, saya pinjam, bapak bilang, Ustaz percaya bapak, namanya Ustaz. Pergilah saya pulang kampung ke Labuhan Batu. Tak sengaja saya simpulkan mobil bapak. Wajib tak saya gantinya? Wajib. Maka saya gantilah, walaupun tak sengaja. Karena saya pinjam, tanggung jawab. Itu. Tiba-tiba besoknya beberapa bulan kemudian pinjam lagi. Karena saya jujur, saya ganti kemarin, bapak ini percaya, saya bawa, saya tabrakkan sengaja. Anak pala saya dari bapak. Gantinya kemarin itu harus juga gantinya 2 juta, termat ya pak. Umpama 2 juta, tapi diminta bapak itu 3 juta. Tambah kalau ini sekali lagi, saya sengaja. Ganti nggak itu? Ganti, sedang nggak sengaja jadi ganti. Apalagi sengaja. Banyak dulu sholat-sholat yang kita tinggalkan karena sengaja. Maka hari ini ganti. Jangan sampai kita tidak mengganti sholat kita itu. Kapan itu tinggal sholatnya? Dihitung mulai kita sejak balik sampai sekarang. Berapa tinggal sholat kita? Kalau tak terhitung Ustaz, ya kira-kira aja lah. Biar lebih, asalkan jangan kurang. Bahkan ulama ini berpendapat wajib mengqodhokan bagi ahli waris anak yang meninggal ini kalau dia tahu ayahnya pernah meninggalkan sholat. Saking perlunya lah sholat itu. Karena sholat ini adalah pokok agama. Orang yang tidak sholat berarti tidak beragama. Sholat itu misalnya pada agama seperti kepala pada badan. Orang
putus tangannya masih hidup. Orang kalau hilang kakinya masih hidup, tapi kalau hilang kepalanya tak akan hidup.